ada sebuah etika dari sebuah bisnis yang mengharuskan gitu. Perusahaan itu tidak hanya mengejar profit, tapi juga memberikan kontribusi bagi terutama lingkungan hidup dan juga masyarakat, baik itu masyarakat di sekitar wilayah perusahaan maupun masyarakat dalam konteks luas. Tapi bagusnya di sini tuh Raja tuh benar-benar memperhatikan itu gitu loh. Jadi kayak aku sebagai tim employer branding itu kayak senang buat menceritakan itu karena itu kayak bukan gimmick yang palsu, kayak bener-bener kan kalau di CSR itu mungkin lebih banyak ya daripada Rumpin yang mungkin dikelola oleh Era Jaya gitu mungkin. Bekasi gitu kan ya. Sumber daya alamnya, sumber daya manusia. Teman-teman kalau kata Mas Arka jangan lupa cek email. Langsung dapat email langsung kirim tuh daftar. Broadcast CSR langsung dibaca. Selamat datang nih teman-teman semua. Oke, sebelum kita mulai nih, Pung ya, kita kenalin diri dulu. Oke, semua ya, perkenalkan, saya Aryo Abimanyu dari bagian Corporate University dan ada teman saya. Donatus Pupung Eriawan Pangraja Pupung Ganteng dari Corporate University. Oke, baik, thank you. Nah, teman-teman gitu, kalau kita sebut namanya E-Rangers, Pung ya, kalau di Era Jaya gitu kan. Nah, teman-teman E-Rangers saat ini teman-teman sudah menonton terkait dengan program Korpu terbaru. Apa tuh nama programnya tuh Mas Pupung tuh? Nah, program Korpu terbaru kita menamakan itu adalah Korpu Talks ya. Yes. Oke. Korpu Talks. Kalau kita ngomongin sobat kota, gitu. Sobat Korpu Talks. Oke. Jadi kota tuh apa Mas Pupung? Korpu Talks. Oke, baik nih. Ngomong-ngomongin perusahaan gitu kan, kalau kita kan terkait dengan Korpu sendiri ada di bawah Era Jaya nih. Nah, Mas Pupung sendiri nih, tahu nggak sih bahwa sebenarnya di perusahaan itu harus punya tanggung jawab terhadap lingkungan atau sosial lah gitu. Nah, ada beberapa kasus nih kalau mungkin Mas Pupung tahu nih, ada perusahaan yang bahkan tidak memperhatikan hal tersebut sehingga mungkin bisa kena teguran atau mungkin bisa juga nantinya dampak terhadap sosialnya itu kurang baik gitu. Mas Pupung pernah punya cerita nggak sih terkait atau pernah denger gitu terkait dengan ini kayak kurang nih gitu? Pernah sih. Di mana sedikit tuh? doang sih. Waktu itu kalau nggak salah saya pernah mendengar di beberapa tempat ya. Memang mereka tuh ada perusahaan yang juga aware dengan kondisi lingkungannya, dia membuat sesuatu kayak program apa agar mereka juga bisa beroperasi dengan baik dan juga menjaga kelestarian lingkungan dengan baik. Oh, biasa. Jadi benar ya Mas Pupung. Nah, kebetulan di Korpu Talks ini kita juga akan ngebahas terkait tema-tema yang mungkin nanti ada kaitan dengan pekerjaan, tapi tenang, kita bahasnya secara ringan, nggak ada tuh kayak kaku-kaku, nggak ada lah gitu kan. Dan ini Mas Pupung, selain dengan kita ngomong berdua nih, kita juga nanti pasti akan kedatangan banyak banget SMI. Apa itu SMI? SMI ada Subject Matter Expert, di mana karyawan yang sangat ahli atau mungkin berpengalaman di bidangnya. Nah, tepat banget nih, kita tadi saya udah buka dengan terkait dengan tanggung jawab perusahaan untuk lingkungan atau sosial. Nah, itu erat kaitannya atau kita biasa sebut dengan CSR. CSR. Betul. Tapi tanpa kita, nanti kalau kita ngomong berdua nih kurang asik nih. Iya, kayak sepi gitu. Iya, udah gitu kayak, Mas Pupung punya pengalaman di CSR? Wow, belum ya. Oke, nah biar kita nggak terlalu ngablu nih, udah terlalu jauh nih daripada nanti ini orang siapa sih ngerti ke CSR apa enggak. Nah kita kedatangan nih, ada 2 orang gitu, teman-teman semua, teman-teman E-Rangers atau kata Mas Pupung kota, yaitu ada nanti ada dari Head of CSR dan nanti juga ada teman kita yang sering banget ikut kegiatan CSR. Nah tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut ada Pak Reza dan Mas Arka. Oke. Silakan. Halo Mas Aryo. Halo Mas Pupung ganteng. Silakan duduk. Oke. Mantep nih, Korpu Talks. Korpu Talks betul. Gila nih. Oke. Kita akan bahas dulu deh pertama Pak Reza nih. Pak Reza sebagai Head of CSR. Nah, selanjutnya ada juga mungkin Mas Arka dari tim Employee Branding yang mungkin udah sering kali Mas Arka ikut ya? Iya, udah. Ikut dong, betul. Nah, mungkin sebelum, saya ada punya cerita seru nih dari Pak Reza nih. Saya kenal Pak Reza pertama kali itu waktu tahun lalu Pak ya. Kita ke Jogja dan mungkin bener-bener kayak saya baru dulu kenal Pak Reza tuh kayak cuma dari meeting online gitu. Nah, ketemu langsung, wah ternyata orangnya asik gitu loh. Kalau Mas Arka kalau dulu satu di HW gitu. Kalau Mas Pupung punya cerita apa nih dengan beliau berdua ini? Wah, banyak banget sih. Apalagi Mas Reza itu
selalu membuat acara-acara event CSR di adanya dengan luar biasa gitu. Banyak banget, seru. Ini sering ikut ini sebelah saya ini. Oke. Saya tahu Langganan. ketemu terus ya. Sebelum kita mulai nih, Pak Reza, kita mungkin ke Pak Reza dulu ya terkait dengan yang mungkin paham dengan CSR. Mungkin saya mau nanya Pak, dasar CSR dulu nih. Kalau menurut Pak Reza nih, CSR itu apa sih pandangan dari Pak Reza itu? Iya, Mas Aryo ya. Jadi Iya. terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan CSR itu perusahaan swasta ya terutama ya, dia tidak hanya sekarang ini dituntut untuk profit. Memang adanya perusahaan swasta kan untuk menjaring benefit sebanyak-banyaknya gitu kan, yang mempekerjakan karyawan, membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Tapi di satu sisi juga ada sebuah etika dari sebuah bisnis yang mengharuskan gitu. Perusahaan itu tidak hanya mengejar profit, tapi juga memberikan kontribusi bagi terutama lingkungan hidup dan juga masyarakat, baik itu masyarakat di sekitar wilayah perusahaan maupun masyarakat dalam konteks luas. Oke, gitu. jadi Itu sederhananya tentang CSR. Jadi kita tuh harus punya tanggung jawab Pak ya. Jadi nggak harus mikir terkait dengan profit, tapi kita juga punya tanggung jawab. Nah, kalau dari dasarnya nih Pak, kan kalau itu secara besar nih Pak. Kalau untuk khusus kita kan Eraja retail nih Pak. Ada nggak sih program khusus atau terkait dengan, ada nggak sih beda dengan perusahaan retail dan perusahaan lain terkait CSR-nya? Mas Aryo ya. Jadi tadi dalam konteks Erajaya sebagai perusahaan industri dan retail gitu ya. Jadi di kita kan nggak ada proses produksi manufaktur ya, beda Betul. dengan beberapa perusahaan kayak mungkin migas, manufaktur, industri baja dan lain sebagainya, yang memang mungkin punya pengaruh dampak lingkungan dan masyarakat sekitar itu langsung. Nah, kita dalam konteks industri retail dan juga industri distribusi itu mungkin pengaruh terhadap lingkungannya mungkin tidak terlalu signifikan. Tapi, nah inilah satu poin Erajaya, walaupun mungkin secara dampak lingkungannya tidak terlalu signifikan, tapi kita coba memaksimalkan effort yang tetap luar biasa gitu ya untuk program-program kita, tidak hanya sekedar program yang sifatnya charitable, donasi sosial, program hit and run, tapi lebih mendesain program-program yang berkelanjutan terkait dengan lingkungan dan sosial, Mas. Retail kita itu sebenarnya menarik karena banyak sekali hal yang bisa dieksplorasi gitu. Oke, jadi nggak cuma itu doang ya gitu. Nah, kalau dari Mas Pupung sendiri nih, tadi kan terkait dengan dia ngomong nih Pak Reza nih, ada perusahaan-perusahaan yang bandel dalam tanda kutip gitu kan. Nah, ada nggak sih kalau secara Pak Reza tahu gitu kan, apa sih sanksinya atau mungkin ada nggak sih hukum yang mendasari terkait dengan misal perusahaan nggak melaksanakan CSR atau apa gitu? Yes, Mas Aryo. Jadi ada yang menarik nih Mas. Jadi mungkin ini agak sedikit melebar ya. Memang ada beberapa industri yang tadi saya bilang mungkin bersinggungan langsung dengan eksploitasi sumber daya alam. Itu ada istilah tidak tertulis yang kita sebut namanya social license to operate. Jadi legalitas oke. Dari segi regulasi sudah oke untuk sebuah perusahaan beroperasi gitu ya. Tapi ternyata masyarakat sekitar sana nggak nyaman gitu. That's why kadang gitu ya kita dengar ada masyarakat demo ke perusahaan misalnya terkait dengan pencemaran lingkungan hidup atau ada pelibatan masyarakat lokal yang nggak bisa bekerja di sana. Satu hal lagi, CSR itu di Indonesia memang ada payung hukumnya terkait dengan perusahaan TBK. Tapi memang untuk pelaksanaannya itu bisa dibilang di setiap industri beda-beda secara implementasinya gitu. Nah, secara tadi balik lagi kita di retail, itu kita masih punya ruang yang sangat luas untuk bisa mengeksplorasi kegiatan-kegiatan CSR yang lebih strategis. Oke, baik gitu. Mungkin Mas Pupung ada pertanyaan nih kepada Pak Reza. Kayak mukanya tadi saya mau nanya, saya mau nanya nih. Kan saya penasaran banget sih dengan keterlibatan perusahaan ya, apalagi tentang lingkungan segala macam ya. Nah, apa sih pentingnya ya dari kita sendiri ya, dari Erajaya dan masyarakat nanti untuk aware dengan lingkungan. Tadi kan ada diutarakan bahwa perusahaan yang bandel itu karena tidak bisa mengikat masyarakat sekitarnya segala macamnya. Mungkin ada nggak langkah-langkah hal yang bakal nanti Erajaya lakukan untuk hal tersebut tidak ada terjadi miskomunikasi atau apa sehingga Erajaya dan masyarakat sekitar juga bisa bersama-sama untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena kita juga lihat tadi kan masalah sosial dalam masyarakat dan lingkungan juga. Karena nggak cuma perusahaan Erajaya aja, tapi Erajaya itu milik semua orang yang ada di sana juga. Gitu, Mas. Yes, Mas. Jadi memang kalau Erajaya sendiri ya, kita kan mengedepankan konsep bahwa kita adalah bagian dari lingkungan dan masyarakat itu sendiri. Sebisa mungkin tentunya kita menjaga gitu ya, antara mungkin saya nggak bisa bilang kesenjangan, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa men-treat masyarakat di sekitar. Contohnya kegiatan-kegiatan CSR kita juga kita lakukan di sekitar kantor pusat kita.
beberapa kegiatan CSR kita juga melibatkan beberapa di wilayah toko operasional kita di region 1 sampai di region 5. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa dibilang kita mencoba untuk meminimalisir resiko adanya mungkin saya bilang lebih kepada anggapan dari masyarakat gitu ya, bahwa ini perusahaan nggak punya kepedulian terhadap lingkungan sama sosial. Oke, menarik. Nah, tadi Pak Reza kan sebutkan program-program nih Pak. Mungkin saya akan tanya nih. Selama ini nih, berarti Pak Reza udah di RAJ sebagai Head of CSR berapa lama nih Pak? Kalau boleh tahu nih. Juni ini 3 tahun. Wih, 3 tahun luar biasa. Nah, mungkin dari sekian 3 tahun nih Pak, mungkin boleh dong disebutin kira-kira apa aja nih yang mungkin CSR yang menurut Pak Reza nih yang memberikan dampak atau yang menurut Pak Reza berkesan kira-kira apa aja nih? Boleh diceritakan. Oke, saya mungkin cerita satu program Era Jaya yang mungkin juga nanti relate sama teman-teman e-Rangers gitu ya. Jadi kita punya salah satu program terkait dengan tanggung jawab karbon, Mas. Jadi kita ini kan secara nggak langsung distribusi dan retail itu mengeluarkan emisi ya dari setiap operasional kita, baik dari distribusi barang, commuting karyawan kita nih setiap hari itu kan mengeluarkan karbon ya, baik dari kendaraan bermotor ataupun hal-hal lainnya gitu. Nah, tapi yang menarik di sini adalah bahwa kita mencoba untuk saat ini kan kita belum bisa mungkin mengkonversi itu menjadi energi bersih gitu ya. Nah, kita mencoba untuk melakukan konversi. Jadi kita melakukan sebuah program yang namanya program Wana Era Jaya. Wana Era Jaya ini kita lakukan bersama teman-teman KLHK. Jadi kita tidak menanam pohon, Mas. Tapi kita merehabilitasi hutan secara bertahap untuk menghasilkan sekian oksigen dan juga meredus karbon dioksida yang itu nantinya bisa mengonversi dari apa yang kita keluarkan. Dan kita coba untuk reaching out angka itu secara terus-menerus gitu. Jadi tidak hanya sekedar menanam pohon, tapi kita juga memastikan bahwa pohon-pohon itu tumbuh besar, mereka bisa menghirup, menghasilkan oksigen dan juga menyerap karbon dioksida, dan itu program yang sudah kita set dari tahun 2018 sampai dengan 2023 kemarin dan akan kita lanjutkan lagi beberapa tahun ke depan, Mas. Berarti merehabilitasi hutan dengan skala besar gitu ya, karena menarik sih. Kenapa saya bilang menarik ini ya? Nah, kita mungkin kalau tahu orang kegiatan lingkungan itu menanam dari benih. Ini merehabilitasi hutan dengan cara mungkin menjaga hutan atau apa segala macam, nggak dari benih, nggak cuma dari benih tapi dari yang udah tumbuh-tumbuh gitu ya. Mungkin ada hasil-hasilnya juga ya. Menarik sih, karena yang ya saya sih gimana ya, ada yang janggal ya. Kenapa? Karena memang sekarang ini kan hutan banyak dibabat ya. Jadi mungkin pasukan suplai oksigen kurang segala macam. Tapi dengan adanya ini Wana Era Jaya segala macam ya, jadi ada juga perusahaan yang seperti Era Jaya ini yang aware dengan lingkungan gitu loh. Jadi nggak hanya untuk memakai apa yang sudah disediakan, tapi juga turut membantu mengembangkan yang sudah diberikan oleh alam untuk bisa digunakan masyarakat luas. Luar biasa Mas Pupung ini pidatonya ya. Pidato ini. Oke. Kita agak bergeser ya tadi ke Pak Reza. Sekarang kita masuk ke Mas Arka. Tadi Pak Reza udah jelasin bahwa kita sudah punya banyak program nih di Era Jaya. Nah, kalau dari Mas Arka sendiri, udah berapa lama di Era Jaya ini? Dari tahun 2022. Oke, berarti kurang lebih 2 tahun ya? 2 tahun. Nah, dari 2 tahun itu nih, Mas Arka udah ikut program CSR apa aja kira-kira nih, kalau boleh tahu nih? Kalau yang as a program, itu yang Wana Era Jaya kemarin itu yang kita kerumpin. Oke. Terus sama Wellness Day. Wellness Day, oke. Di Asta sama di EP kalau nggak salah. Wah, luar biasa. Jadi, kalau dari Mas Arka sendiri nih, ngelihat bahwa beberapa program tadi diikutin, kenapa sih awalnya mungkin saya mau nanya latar belakangnya, kenapa mau ikut? Awalnya mungkin aku mau cerita dari segi e-Rangers sama employer branding Wih, gitu ya. luar biasa. Dari segi e-Rangers, dari segi karyawan gitu ya, kita tuh kayak menganggap event CSR itu buat healing gitu. Wis, Jadi kayak kalau ke Wana Era Jaya atau Umpin gitu kan alam-alam gitu ya. Jadi kayak it's time buat break dari di kantor. Dan kenapa kita senang buat ikut itu karena mungkin dari tim CSR-nya sendiri itu mengemas acaranya itu nggak cuma sekedar yaudah kita lihat-lihat aja hasil kerja tim CSR gitu, tapi benar-benar dibikin event yang sedemikian rupa jadi kita bisa enjoy activity dalam situ gitu sih. Terus kalau dari segi employer branding sih kayak tadi mungkin Mas Arif pernah sebut juga ya, kayak di company lain mungkin CSR itu nggak diperhatikan as much di sini gitu ya. Tapi bagusnya di sini tuh Era Jaya tuh benar-benar memperhatikan itu gitu loh. Jadi kayak aku sebagai tim employer branding tuh kayak senang buat menceritakan itu karena itu kayak bukan gimmick yang palsu, kayak bener-bener
emang terjadi. Jadi aku pengen ngasih tahu buat siapapun yang mau join di Era Jaya kalau Era Jaya itu peduli sama lingkungan dan bener-bener diperhatikan. Oke. Jadi selain dari tadi jawaban anak jakselnya healing gitu kan. Jaksel ya, Anak healing. jaksel banget gila ya. Oke. Jadi ini juga bisa jadi sebuah branding perusahaan bahwa oh di Era Jaya nerapin kayak gini loh. Itu sangat bagus. Nah, tadi kan udah jelasin yang di Rumpin gitu kan yang itu. Nah, kalau tadi ada yang terkait Wellness Day. Nah, gimana nih kalau menurut Mas Arka nih? Kan terkait Wellness Day sendiri ada beberapa program gitu yang kita tahu. Nah, kalau dari Mas Arka sendiri melihatnya seperti apa nih kalau untuk Wellness Day? Oke, kalau Wellness Day sendiri mungkin bukan healing ya. Jadi kayak mungkin lebih salah satu inovasi dari tim CSR juga buat kita sebagai karyawan tuh juga memperhatikan kesehatan di kantor gitu. Jadi kan kalau kita kan juga ada brand Wellings ya. Jadi apa kayak connect gitu loh dengan brand-brand kita sama dengan kegiatan CSR gitu. Dan di Wellness Day itu kita juga mengajak para e-rangers buat berpartisipasi di donor darah, terus kita juga bisa cek kesehatan. Di situ tepatnya apa ya? Kayak di tempat kita buat memperhatikan kesehatan kita sekaligus kita peduli dengan sosial gitu. Oke, menarik. Nah, tadi ngomong tentang Wellings, teman-teman e-rangers, kita sudah kehadiran botol minum air mineral Wellings gitu kan. Mungkin boleh, silakan Pak Reza atau Mas Arka. Ini bukan gimmick ya. Ini bukan gimmick ini. Ya, udah Mas Pupung nggak usah ya, saya aja gitu. Boleh langsung dinikmati. Jadi teman-teman, Wellings punya air mineral. Jadi buat teman-teman yang mau beli, silakan bisa dibeli. Dan rasanya juga sangat enak gitu. Segar sekali ya. Oh, Mas Pupung lagi puasa jadi nggak usah minum. Masa saya, aduh. Ya gitu. Jadi itu kalau dari sisi Mas Arka seperti itu. Nah, dari Mas Arka sendiri nih, kalau dari segi apa namanya karyawan, kita lihat dari sisi karyawan gitu kan. Apakah ada yang kurang nggak sih dari segi CSR atau mungkin dari Mas Arka sendiri melihat CSR Era Jaya sudah cukup baik atau mungkin seperti apa pandangannya? Kalau aku sendiri sih, kalau aku nggak bisa mewakili semua karyawan ya, tapi aku bisanya ngomong as aku sebagai karyawan di Era Jaya. Kalau dari segi acaranya udah seru ya, soalnya kayak tiap aku ketemu Mas Reza atau timnya Mas Reza tuh kayak, Mas kapan lagi? Lagi ya. Lagi ya, oke. Gitu sih, cuman kayak mungkin tetap kayak tadi Mas Reza juga bilang karena kita as a retail, jadi mungkin banyak room of improvement, terus inovasi-inovasi yang lain bisa kita coba gitu sih buat CSR. Oke, good. Jadi terkait itu. Nah, kita balik lagi ke Pak Reza tadi terkait dengan improvement. Nah, kalau dari Pak Reza sendiri nih, melihat CSR Era Jaya, mau dibawa kemana nih sebagai head of CSR? Yes, tentunya di Era Jaya sendiri Mas ya, sesuai dengan arahan dari top manajemen juga dan dari leader saya gitu ya. Jadi di tahun 2022 kemarin tuh sebenarnya CSR di Era Jaya mengalami sebuah transformasi yang cukup bikin kita bisa dibilang melek lebih jauh lah gitu. Jadi sekarang itu ada istilah namanya ESG Mas, Environmental Social Governance. Ini adalah prinsip-prinsip global yang kemudian diturunkan ke level nasional untuk melihat sisi E, environmental, S, social, G, governance atau tata kelola, itu yang terintegrasi. Jadi CSR itu, tadi Mas Arka bilang, dia nggak bisa lagi jadi bagian terpisah dari perusahaan, tapi juga menjadi bagian dari strategical business gitu. Dan CSR nantinya dilihat sebagai kerangka ESG yang lebih luas, itu juga sebagai faktor untuk bisa dibilang selain branding, tapi juga sebagai investor interest. Karena banyak banget investor-investor sekarang ya, terutama mungkin yang dari luar negeri, itu ketika mereka mau investasi di Indonesia gitu ya, mereka akan ngelihat portofolio ESG-nya juga gitu. Jadi kalau tadi tanya arahnya kemana, maka kita akan coba comply Mas dengan prinsip-prinsip ESG ini ke depannya. Kita juga udah ngeset dari tahun 2022 sampai 5 tahun ke depan, poin-poin apa aja di CSR yang nantinya akan diimprove dan tentunya teman-teman e-rangers bakal bisa terlibat lebih banyak. Ditunggu aja kan. Ditunggu aja. Ditunggu juga acara selanjutannya. Ya. Oke, tadi saya juga mau nanya nih terkait Pak Reza tadi bilang bahwa ada pihak luar yang ikut serta. Kalau boleh tahu pihak-pihak luarnya yang selama ini siapa aja nih Pak Reza yang sudah berkontribusi? Yes. Jadi di Era Jaya kita sangat menyadari bahwa setiap function, setiap bagian itu punya expertise masing-masing. Di internal juga kita CSR ini nggak sendirian Mas, tapi bareng teman-teman HC, bareng teman-teman GA, bareng teman-teman operation, dan di luar kita juga dapat kesempatan untuk bermitra dengan beberapa kementerian ya. Saya ambil contoh misalnya dengan Kemendikbudristek untuk program pengembangan kejuruan vokasi di Era Jaya dan juga dengan KLHK gitu ya terkait dengan yang tadi program-program di bidang lingkungan. Jadi kita percaya bahwa setiap
bagian yang ada di Republik ini tuh punya expertise-nya masing-masing dan kita coba untuk bisa berkolaborasi dengan mereka karena memang kita sadar bahwa CSR Era Jaya tuh nggak mungkin gerak sendiri, Mas. Betul. Kita harus ada sisi-sisi dari eksternal yang melengkapi dan mungkin apa yang ada di mereka juga kita saling melengkapi. Selama saya mengutip kegiatan CSR yang ada itu seru-seru gitu loh. Kan banyak banget, ada beberapa tadi ada yang ke Rumpi, Bank Industri segala macam. Vokasi saya sempat mendengar juga nih ya kan. Kemenristek segala macam ya. Mungkin ada bisa dijelasin nggak Mas itu hal-hal kolaborasi dengan vokasi apa yang diterapkan di Era Jaya gitu ya kan. Benar, Kita belum tahu nih, ada yang belum tahu juga kan. Wah, Betul. apa sih nanti akan kita kerjasama dengan pihak luar gitu loh. Oke, luar biasa. Kalau ada pertanyaan bagus saya kasih Mas ya. Terima kasih, Terima kasih saya ya. mau pulang dulu. Oke, silakan Pak Reza boleh dijawab. Yes, jadi tadi ya ditanyakan terkait vokasi. Ini program yang menarik juga karena Era Jaya cukup banyak dapat highlight ya setahun belakangan ini terkait dengan kerjasama dengan Kemendikbudristek gitu. Jadi terkait dengan kontribusi Era Jaya di dunia pendidikan, kita secara khusus tuh ngambil segmentasi pendidikan vokasi. Kenapa? Karena provider kita itu kan rata-rata dari sekolah menengah atas. Dari sekolah menengah kejuruan. Nah, sebagai giving back to mereka, kontribusi ke mereka, kita coba untuk memberikan kesempatan mereka teman-teman yang sekolah di SMK maupun di perguruan tinggi vokasi itu mereka bisa langsung merasakan bagaimana sih situasi kerjanya di Era Jaya. Bagaimana experience bekerja di retail itu seperti apa. Nah, melalui program-program itu ada banyak banget stepnya Mas. Itu program dari tahun 2019. Mulai dari kita pengembangan aplikasi belajar yang namanya Era Jaya Micro Learning. Sampai program magang. Bahkan baru-baru ini yang magang bukan siswa Mas, tapi guru. Jadi ada guru SMK itu yang magang di store-store-nya Erafon. Untuk nantinya mereka jadi trainer ya, TOT-nya gitu ya di sekolah masing-masing untuk mengurangi gap antara kurikulum yang ada di sekolah dan juga apa yang sebenarnya terjadi di dunia industri sekarang gitu. Jadi ketika mereka nanti lulus, mereka udah paham nih bekerja itu harus kayak gimana. Gitu. Jadi udah tahu skupnya seperti apa, segala macam. Jadi wah, Udah gak kaget. nggak kaget lagi benar. Luar biasa CSR nih. Jadi itu ya jadinya Era Jaya itu bukan hanya milik perusahaan, milik orang-orang di sekitarnya yang bisa merasakan dampaknya juga. Saya baru tahu loh ini guru-guru magang gitu. Itu luar biasa. Sekarang selama ini kan saya tahunya ya magang paling anak SMK, anak kuliah semester akhir. Ternyata dari praktisi juga ada yang magang. Saya mau lihat nih dari segi kalau masyarakat ibaratnya dari segi karyawan lah, dari segi yang bukan tim CSR sendiri. Nah, kalau dari masyarakat sendiri nih, kalau masyarakat melihat CSR Era Jaya atau harapannya mau seperti apa nih kira-kira? Kalau lihat, oh saya pengennya CSR kayak gini nih mungkin, atau saran-saran programnya nih mungkin bisa dilakukan. Oke, mungkin terkait CSR nanti programnya apa di masa depan gitu ya. Kayak sebagai karyawan yang mungkin nggak tahu tentang CSR gitu atau cuma ikut-ikut karena seru gitu ya. Mungkin of course tetap mengunjungi alam gitu kan. Terus juga mungkin selain di Rumpin ya mungkin correct me if I'm wrong ya Mas ya. Kayak kalau Cemiwiu gitu ya pokoknya. Kayak kan kalau di CSR itu mungkin ada lebih banyak ya daripada Rumpin yang mungkin dikelola oleh Era Jaya gitu. Mungkin Bekasi gitu kan ya. sumber daya alamnya, sumber daya manusianya gitu mungkin kita bisa ke tempat lain selain di Rumpin. Perluasan program, area program gitu. Areanya gitu. Jadi kita nggak cuma tahu di Rumpin aja, tapi ternyata Era Jaya tuh di mana-mana gitu loh, mensupport SDM sama SDA-nya. Tapi jujur Mas, Bekasi kayak perlu tuh, soalnya panas ya, perlu pohon Panas ya. gitu kan. Perlu pohon, Bekasi tuh parah tuh. Malam di mana lagi Pak? Iya, oke. Jadi kalau Mas Arka sendiri sebenarnya harapan ke depannya tetap mau tetap alam tapi mungkin di scope-nya dulu Mas. Oke, thank you. Kita lagi ke Pak Reza lagi. Pak Reza terkait dalam beberapa program yang sudah pernah dijalankan. Saya juga penasaran dari segi yang orang awam, gimana sih cara mengukur CSR itu tepat dan ada nggak sih kayak alat ukur? Ada dua metode Mas, metode kualitatif sama metode kuantitatif. Kalau metode kualitatif itu kita di ilmu sosial ada namanya Social Return of Investment. Jadi kayak ROI untuk bisnis, tapi ini lebih mengukur ke sosialnya. Jadi sejauh mana investasi CSR yang kita lakukan dengan nilai manfaat yang diterima oleh masyarakat. Itu ada metode ukurnya gitu. Tapi kalau secara kualitatif itu gampang Mas. Ketika program itu selesai, program itu masih dibicarakan banyak orang Mas. Nah, oke. Lanjut ke pertanyaan yang mungkin seperti kita bisa bilang harapan gitu. Kalau dia kan Pak tadi masyarakat sendiri. Kalau saya mau nanya ke Pak Reza nih. Harapan Pak Reza nih untuk CSR Era Jaya ke depannya seperti apa? Mungkin juga
pingin juga mengajak orang teman-teman Rangers yang belum ikut, mungkin boleh seperti apa? Kalau di CSR sendiri tentunya kita selalu perlu dukungan dari top manajemen ya Mas ya, karena CSR itu hal yang sangat-sangat perlu dukungan dari manajemen untuk terkait dengan implementasinya, dan harapannya mudah-mudahan manajemen kita selalu konsisten untuk itu, dan saya yakin akan selalu konsisten untuk itu. Terus juga untuk karyawan, mudah-mudahan nantinya kita bisa kolaborasi ya, tadi saya bilang kita tidak hanya melibatkan teman-teman di divisi untuk sebagai partisipan, tapi juga nanti jangan-jangan ada divisi yang bisa jadi bagian dari acara-acara kolaborasi, event-event kolaborasi CSR selanjutnya. Nah, selanjutnya nih, dari Mas Arka sendiri kan, Mas Arka sebagai karyawan, gimana sih, saya pengen nih, Mas Arka nih ngajak teman-teman yang mungkin belum pernah ikut Rangers di sana, coba dong tolong diajakin biar kita terang gitu. Rayu. Ikut program ini. Mungkin aku mau ngasih fun fact gitu ya. Ya, boleh. Jadi kan yang rumpin itu kan, jadi kayak dari divisi aku itu yang ikut cuma 5 gitu ya. Terus habis aku pulang tuh kayak mereka kan story aku, story temanku itu ternyata seru juga ya gitu. Jadi sebenarnya antusiasme di sekitar aku, Rangers di sekitar aku tuh tinggi buat CSR gitu sih. Jadi mungkin buat kalian teman-teman di Era Jaya Rangers yang belum pernah ikut CSR, nanti kok kalian dapat email, langsung daftar ya. jangan nunda-nunda, soalnya kemarin dibatasin nggak ya? Iya. Dibatasin ya, jadi pokoknya jangan sampai kelewatan aja sih. Oh, oke. Berarti daftarnya udah diklik berarti ya, atau di mana? Aku dapat email sih waktu itu. Oke, lewat email. Oke, berarti Diklik. kuotanya udah waktu itu Mas? 200. 200. Tapi memang itu 200 sold out di 1 jam. Wah, gokil, udah kayak sold out. udah kayak war tiket BTS kali ya. Tiket K-pop. Ngeri. Oke, jadi harapan seperti jadi harap bisa untuk kalau dapat email langsung Langsung daftar. dibaca dulu. Jangan ragu. Tinggal accept aja. Asap aja, luar biasa. Oke, kalau ada Mas Pupu ada yang mau tanyakan untuk penutup gitu kan? Ya, sebenarnya nggak ada yang mau saya tanyakan, tapi saya mau berterima kasih sekali nih Luar biasa. terhadap tim CSR nih ya. Sama-sama. Karena tanpa ada tim CSR, kita sebagai anggota RA Jaya tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya untuk mengolah lingkungan, bisa bersama-sama, dampaknya segala macam, dan kegiatan yang menunjang ya. Tadi ada wellness day, kesehatan segala macam, vokasi yang kita nggak tahu itu apa, ternyata dampaknya besar ya untuk masyarakat luas di Indonesia. Benar. Jadi bukan hanya dari kita untuk kita, tapi dari kita untuk masyarakat luas. Luar biasa. Lu bijak banget, banyak makan gula kayaknya. Iya, baru Gitu, habis kan. sholat tadi. Oke, dan mungkin teman-teman tadi banyak banget kita dapat dari Pak Reza gitu, dari Mas Arka juga terkait dengan CSR, bahwa Era Jaya sendiri punya banyak banget program CSR yang mungkin kalau dari Mas Arka bilang sayang banget nih kalau nggak diikutin, dan Pak Reza, betul, Pak Reza pasti nanti ke depannya akan membuat inovasi-inovasi CSR yang akan sangat amat menarik gitu. Jadi teman-teman kalau kata Mas Arka jangan lupa cek email. Langsung dapat email, langsung kirim tuh daftar. Broadcast CSR langsung dibaca. Nah, oke, saya mau nanya terkait dengan CSR. Berarti ini biaya full gratis kan, Pak? Apakah ada biaya tambahan atau gimana? Ya, biasanya memang kalau kita melibatkan karyawan ya bisa dicek ke Mas Arka dan lain sebagainya, nggak keluar sama sekali yang kemarin ya. Jadi kita memang mau memberikan experience gitu ya, kayak mungkin kalau istilahnya Mas Arka, kita mau memberikan green experience to our employee. Oke, berarti fasilitas apa aja Mas Arka dapat? Itu ya, transportasi dapat? Transportasi dapat. Dapat. Penginapan dapat. Makan? dapat. Wih, luar biasa. Dapat juga. Oh, ya luar biasa. Jadi kalau kenalan sama Rangers yang lain. Siapa tahu dapat jodoh gitu kan? Bisa jadi tuh. Bisa jadi tuh. Gak jam untuk dating apps ikut CSR. Saya ikutan besok kemarin jadi jodoh. Oke, jadi tadi banyak banget yang udah gratis gitu kan, juga menarik banget, dapat pengalaman baru. Jadi teman-teman ikut, dan teman-teman harus tahu CSR itu adalah sebuah program yang sangat amat bermanfaat gitu. Selain buat diri sendiri juga, bahkan lingkungan dan perusahaan juga Pak gitu kan. Kita akan ketemu lagi nanti di sesi berikutnya dengan pembicara-pembicara yang tidak kalah seru dengan Pak Reza gitu kan. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, tungguin terus, dan apa Mas Upung jangan lupa untuk stay tune dan nantikan kami di Korpu Talks. Oke, thank you semuanya. Dadah. Thank you, Pak Reza.